Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Wijianti, NIM 2108612, Prodi Penjaskesrek. Jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan, pemerataan pendidikan di Kota Palu. Dari artikel yang dimuat pada Monstrulasi 11 bulan 6 2021 terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Palu, tepatnya di SD Inpres Kawantuna. Satu, sulitnya akses jalan di tempat pendidikan di daerah Dusun Ewen Tumbuh, Kelurahan Kawantuna, Sulawesi Tengah. 2, kurangnya sarana dan prasarana sehingga harus memanfaatkan puskesmas sebagai tempat belajar. Dan 3, kurangnya tenaga pendidik. Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu ada kurangnya SDM tenaga pendidik. Kurangnya jumlah guru menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada kurangnya sarana dan prasarana. Daerah terpencil dengan ekonomi lemah menyebabkan dalam memenuhi sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, ada wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan kondisi yang sangat luas ini sangat sulit menjangkau setiap daerah, apalagi daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi, upaya penanggulangan permasalahan tersebut yang dapat kita lakukan adalah satu, dengan metode sistem AMONG. Metode pendidikan ini yang berjiwa berkeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam yang di dalamnya terdapat cara-cara dalam mendidik anak. Alat pembelajarannya berupa perhatian untuk tumbuhnya lahir dan batin seorang anak. Yang kedua, dengan pengelolaan pendidikan ketenaga pendidikan, mendistribusikan guru berkualitas daerah terpencil dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua, ada permasalahan kuantitas. Jumlah lulusan SD di Bekasi lebih dari daya tampung penerima SMP. Dilansir dari iNews ID, tanggal 8 bulan 6 2021 menjelaskan tentang banyak siswa SD yang tidak dapat ditampung di SMP. Hal ini disebabkan oleh jumlah SD tidak sebanding dengan jumlah SMP. Dari data yang diketahui, kapasitas SMP negeri hanya 13.427 atau sekitar 20% saja dari keseluruhan siswa SD yang akan masuk di SMP. Jadi teman-teman, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu satu, laju pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, dan pekerjaan juga ikut meningkat. Jika penduduk di suatu kota yang padat tidak memenuhi fasilitas pendidikannya, maka akan menyebabkan penurunan tingkatan pendidikan di wilayah tersebut. Yang kedua, ada aspirasi masyarakat. Karena banyaknya orang tua yang mendorong anaknya untuk sekolah agar memperbaiki kehidupan seorang ke depannya, sehingga banyak sekolah yang penuh. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan dalam permasalahan tersebut yaitu satu, dengan pengelolaan pendidikan. Dapat dilakukan dengan menganalisis adanya ketersediaan sekolah dengan jumlah siswa, dapat dilanjutkan dengan penambahan pembangunan sekolah. Yang kedua, dengan pengembangan SMP terbuka. Dengan SMP terbuka ini, diharapkan dengan begitu SMP terbuka bisa membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya ada kualitas pendidikan di Kalimantan. Masalah yang tertera pada permasalahan ini yaitu minimnya ketersediaan kondisi wilayah terpencil dan keterjangkauan layanan pendidikan dan rendahnya kualitas guru. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu satu, faktor sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Kurangnya kualitas guru secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diperoleh. Yang kedua, ada keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan sarana budaya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penduduk. Budaya masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan serta kondisi geografis yang menjadi penyebab menurunnya kualitas pendidikan. Jadi upaya yang dapat kita lakukan dalam permasalahan ini yaitu pertama, pengembangan kompetensi guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru sehingga pengetahuan dan kemampuan guru semakin berkembang sesuai zaman.
Yang kedua, dengan peningkatan pelayanan pendidikan serta perubahan pemikiran masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini akan dapat mendorong masyarakat agar tertarik dengan pendidikan. Masalah selanjutnya ada kurangnya efisiensi sarana dan prasarana. Permasalahan pendidikan tersebut berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga tidak dapat digunakan dengan baik dan efisien dalam PBM. SD Negeri Wermaf Lapang menjadi tumpuan masa depan bagi anak-anak di Pulau Teor. Sayangnya sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan secara efisien karena keterbatasan jumlah, teman. Kedua, ada keterbelakangan budaya dan sarana. Nah, faktor ini juga diakibatkan oleh kondisi geografis yang sulit diakses, khususnya di daerah terpencil. Ya, upaya yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan masalah tersebut adalah dengan pemanfaatan sarana dan prasarana secara efisien. Kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dapat diatasi dengan pemanfaatan secara maksimal, baik sarana maupun prasarana yang ada. Selain itu, masyarakat dan sekolah dapat bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Masalah selanjutnya adalah pembelajaran di kota yang kurang efektif. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu adanya kendala dalam penggunaan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran daring, kurangnya keterampilan kualitas guru, dan banyaknya standar kompetensi pembelajaran yang tidak tercapai. Tidak semua siswa memiliki akses pendidikan digital, sehingga pembelajaran daring yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan pendidikan yang ada yaitu pertama, keterbelakangan budaya dan sarana, kedua, kurangnya tenaga pendidik. Keterbelakangan budaya dan sarana menyebabkan masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah canggih. Sarana dan prasarana digital di setiap daerah sangat terbatas, apalagi di daerah terpencil. Ya, yang kedua, kurangnya tenaga pendidik. Kurangnya jumlah pendidik di sekolah menyebabkan berbagai kegiatan dalam PBM mengalami kendala. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, dengan jumlah guru yang sangat terbatas, sangat sulit menjangkau kebutuhan siswa-siswa. Upaya yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan masalah tersebut yaitu yang pertama dengan inovasi pendidikan, yaitu kita dapat melakukan dengan pembuatan kelompok belajar yang dibimbing oleh guru agar pembelajaran menjadi efektif. Yang kedua, dengan peningkatan iptek bidang teknologi digital. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital, guru dapat mengajar secara virtual dan dapat membagikan berbagai bahan dan sumber belajar sehingga siswa tidak ketinggalan dari segi pengetahuan. Permasalahan selanjutnya yaitu tidak relevansinya program lulusan dengan bidang kerja. Adapun permasalahan dalam kasus ini yaitu banyaknya siswa lulusan SMK yang harusnya telah siap bekerja secara langsung ataupun melanjutkan program pendidikannya, namun masih banyak ditemukan siswa yang menganggur, tidak bekerja, ataupun melanjutkan pendidikannya. Di antara siswa yang bekerja pun tidak sesuai dengan bidang yang mereka ambil saat SMK. Hal ini terlihat bahwa pendidikan yang dilakukan tidak relevan dan dengan bidang kerja yang dilakukan. Permasalahan terkait relevansi, yaitu kurangnya kualitas SDM dan kualitas tenaga pendidik. Dalam hal ini, kualitas guru sangat dibandingkan agar mampu membimbing dan menyiapkan keterampilan siswa, terutama siswa SMK untuk dapat mempersiapkan diri bekerja secara nyata di lapangan. Upaya penanggulangan permasalahan ini yang dapat kita lakukan adalah dengan pertama, pembinaan atau diklat guru. Pembinaan dan atau diklat akan membantu guru meningkatkan kompetensi mereka agar lebih tampil dalam menyiapkan skill siswanya nanti. Dan yang kedua, ada pembinaan siswa SMK agar siap menghadapi dunia kerja, yaitu pembekalan berupa keterampilan atau skill harus diberikan kepada siswa secara maksimal agar siswa siap dalam menghadapi dunia kerja di bidang ahli mereka masing-masing. Ada pun permasalahan selanjutnya yaitu tertinggalnya pendidikan Indonesia karena kualitas guru yang rendah. Terdapat beberapa kasus pendidikan yang ada di daerah Jambi, yaitu rendahnya kualitas guru dan kebijakan pendidikan yang sering berubah-ubah, menyebabkan pendidikan Indonesia sangat tertinggal. Jika kita telah lebih dalam lagi, masih banyak ditemukan masalah pendidikan lainnya di daerah Jambi ataupun di daerah terpencil lainnya. Permasalahan pendidikan tersebut yaitu pertama, kurangnya pelatihan dalam pembimbingan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan.
Tenaga pendidik dan kependidikan harusnya terus dilatih dan dikembangkan kompetensinya agar segala aspek dan pendidikan yang diberikan kepada siswa terbaru dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Yang kedua, kurangnya kesejahteraan guru. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan guru tidak bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Selain faktor tersebut, perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang pendidikan seringkali berubah-ubah yang diikuti juga oleh perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan guru sulit menerapkan pendidikan yang tepat untuk anak-anak. Upaya penanggulangan masalah tersebut yang dapat kita lakukan yaitu dengan perubahan kebijakan atau kurikulum yang sesuai. Dalam hal ini menetapkan kurikulum yang matang dan sesuai perlu dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat menyesuaikan diri untuk mengembangkan kemampuannya dalam penguasaan kurikulum tersebut. Kedua, dengan pemberian bimbingan atau pelatihan seperti diklat, PPG, dan lain-lain. Pelatihan dan bimbingan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat lebih kompeten lagi dalam menjalankan PBB dan juga lebih kompeten lagi dalam menjalankan PBM dan juga pelatihan lainnya dalam hal pembaharuan pendidikan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.